Beberapa hari ini terjadi peristiwa mengejutkan, yaitu serangan mendadak Hamas ke Israel yang kemudian dibalas oleh Israel dengan memborbardir jalur Gaza. Kadang kita penasaran, apakah ada umat Kristen di Gaza? Dan kira-kira bagaimana ya kehidupan mereka? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Komunitas Kristen sebelum 1948. Sejarah kekristenan di Gaza dimulai sejak abad ke-5 Masehi, saat wilayah ini dikuasai oleh bangsa Romawi. Pada saat itu, komunitas Kristen mulai mengakar kuat di wilayah ini. Mereka berkumpul di sekitar gereja Ortodoks Santo Porfirius di lingkungan Al-Zaitun, dan dari sana komunitas ini berkembang luas. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka juga mengalami pasang surut, terutama saat wilayah ini mulai ditaklukkan oleh bangsa Arab. Kemudian, pada tahun 1946, PBB mencatat jika ada sekitar 1.510 orang umat Kristen di distrik Gaza. Sedangkan jumlah umat Kristen Palestina saat itu mencapai sekitar 145.000 orang atau 12% dari total populasi. Namun, setelah peristiwa Nakba pada tahun 1948, sekitar 75.000 orang Kristen Palestina yang berada di wilayah yang diduduki Israel terusir dari rumah mereka. Sebagian dari mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Lebanon dan Yordania, dan sebagian lain mengungsi ke daerah yang lain seperti tepi barat dan Gaza. Namun, ada sekitar 39.000 orang yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka di wilayah yang kemudian menjadi negara Israel. Mereka ini kemudian menjadi warga negara Israel keturunan Kristen Palestina. Keadaan serupa terjadi di Yerusalem. Populasi Kristen turun drastis dari 30.000 pada tahun 1947 menjadi hanya sepertiganya saja atau 10.000 jiwa pada tahun 1967. Oh iya, Nakba sendiri berarti bencana dan merujuk pada peristiwa Perang Arab-Israel yang berakhir dengan berdirinya negara Israel. Komunitas Kristen di Gaza modern. Saat ini jumlah umat Kristen di jalur Gaza sekitar 1.000 orang. Namun ini hanya sepertiga dari jumlah sebelum Hamas berkuasa, atau sebelumnya itu ada 3.000 orang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi setelah Hamas berkuasa, Israel memberlakukan blokade, yang kemudian mempengaruhi kehidupan di Gaza menjadi seperti berada di dalam penjara raksasa. Sehingga sebagian penduduk, terutama kalangan Kristen, memutuskan untuk meninggalkan jalur Gaza. Umat Kristen di Gaza saat ini didominasi oleh kelompok Ortodoks Yunani, kemudian diikuti oleh Katolik Roma dan Protestan. Menurut Pastor Manuel Musalam dari Gereja Katolik di Gaza, sampai awal tahun 2000-an, umat Kristen Gaza pada umumnya tergolong dalam kelompok menengah ke atas. Sehingga, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka diperkirakan menguasai sepertiga ekonomi Gaza. Bisnis utama mereka adalah perdagangan dan sektor properti. Namun, situasi telah memburuk, sehingga tidak ada yang tahu pasti bagaimana keadaan ekonomi umat Kristen Gaza sekarang. Sayang sekali ya. Dalam kehidupan beragama saat ini, masih ada 3 gereja yang beroperasi, yaitu Gereja Ortodoks Santo Porfirius, Gereja Katolik Keluarga Kudus, dan Gereja Baptis di Gaza. Gereja-gereja ini memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada penduduk di Gaza, baik itu orang Kristen maupun Muslim. Sebagai contoh nih, pada tahun 2014 terjadi konflik antara Israel dan Hamas. Nah, di Gereja Santo Porfirius, di sana terdapat 2.000 orang pengungsi, yang sebagian besar itu malah penduduk Muslim. Gereja juga tidak pernah meninggalkan umatnya di Gaza. Misalnya nih, Kebatrikan Latin Yerusalem
secara reguler mengunjungi umat dan memberikan bantuan kepada umat Katolik serta masyarakat umum di Gaza. Bahkan, Patrik Latin Yerusalem sekarang, yaitu Monsignor Pier Battista Kardinal Pizzaballa dan Patrik sebelumnya, beberapa kali mengunjungi Gaza. Dan suster-suster Karitas Bunda Teresa juga mendirikan pos misi di Gaza untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Peran penting komunitas Kristen. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebelum pecah berbagai konflik di Palestina, umat Kristen memiliki peran sentral dalam ekonomi. Mengapa demikian? Penduduk Kristen Palestina pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat buta huruf yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti kita tahu, tingkat pendidikan berbanding lurus dengan keadaan ekonomi. Dan menurut penelitian dari Universitas Dar al-Kalimah, Bethlehem, keberadaan umat Kristen Palestina telah menjadi penopang penting dalam menjaga perekonomian tetap berjalan. Selain itu, gereja juga telah berperan dalam membangun berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Di bidang kesehatan misalnya, Rumah Sakit Ahli Arab didirikan oleh Keuskupan Episkopal Yerusalem pada tahun 1882. Rumah sakit ini menjadi rumah sakit terbesar dan tertua di Gaza dan masih beroperasi hingga saat ini. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Mata Santo Yohanes dari Yerusalem yang didirikan oleh Ordo Kesatria Santo Yohanes dari Yerusalem. Oh iya, saya pernah membahas Ordo Kesatria ini dalam video Nasib Ordo Kesatria Salib saat ini. Kembali lagi, di bidang pendidikan, gereja juga memiliki peran andil, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Kristen menjalankan beberapa sekolah. Terhitung ada 5 sekolah yang berkualitas, 4 dimiliki oleh gereja Katolik, dan 1 dimiliki oleh gereja Ortodoks. Sekolah-sekolah ini memberikan pendidikan bagi sekitar 3.000 siswa. Meskipun jumlah siswa Kristen hanya sekitar 180 anak. Nah, menarik ya. Jadi, meskipun dalam keterbatasan di Gaza, gereja dan umat Kristen terus memberikan kontribusi yang berharga. Ini adalah cerminan dari semangat pewartaan Injil yang tidak ada bandingannya. Hubungan dengan Hamas. Secara umum, kehidupan umat Kristen dan Islam di jalur Gaza berlangsung dengan damai dan penuh toleransi. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh media barat ya. Dr. Emad Musa dalam artikelnya Gaza's Christian Minority, The Hidden Victims of Israel Occupation, menyatakan bahwa meskipun Hamas menerapkan pemerintahan Islam yang konservatif, mereka secara umum memberikan kebebasan kepada umat Kristen Palestina. Ini menunjukkan bagaimana toleransi antar agama dapat tumbuh bahkan di tengah kondisi yang sulit. Hebat ya. Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara umat Kristen dan Islam di Palestina relatif tenang dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti di Mesir contohnya. Bahkan ada suatu ketika, Uskup Agung Alexios yang melayani umat Ortodoks di Gaza mengungkapkan rasa terima kasih atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hamas terhadap keselamatan umat Kristen di Gaza setelah mereka sempat diserang oleh kelompok ekstremis Salafi pada tahun 2009. Ini adalah bukti konkret dari kerjasama dan perlindungan yang ada di Gaza. Yang menarik adalah pandangan umat Kristen Palestina terhadap Hamas dan konflik dengan Israel. Jika kalian pikir umat Kristen membenci Hamas, kalian salah. Mereka melihat Hamas bukan sebagai musuh utama, tapi pendudukan Zionis Israel adalah musuh bersama. Oleh karena itu, mereka itu kadang-kadang merasa heran, mengapa ya umat Kristen Barat malah mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina. Ini adalah bagian dari perspektif yang kompleks dalam konflik tersebut. Jadi, permasalahan ini tuh sebenarnya bukan masalah agama, tapi nasionalisme bangsa. Nah, itu dia gambaran kehidupan umat Kristen di Gaza. Marilah kita berdoa agar perdamaian dapat segera terwujud di Palestina dan Israel. Menurut kalian, apa solusi terbaik dari perang Palestina dan Israel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.